5. Aku Janita Javara Johan, absen 26. Aku Bianca Kesha, absen 20. Nama aku Almira Junisa, absen 9. Nama aku Bilkis Fatia dari absen 21. Dan aku Salsabila Kiana dari absen 32. Nah, daripada banyak basa-basinya, langsung saja ke materialnya. Check it out! Pertama, kita akan bahas mengenai tekanan udara. Tekanan udara adalah sebuah tenaga yang bekerja untuk menggerakkan massa dalam satuan luas tertentu. Tekanan udara dapat diukur dengan menggunakan alat yang bernama barometer dan satuannya adalah milibar. Di tekanan udara ini kita akan mempelajari mengenai 5 hal. Yang pertama, penjelasan mengenai tekanan udara. Yang kedua adalah sifat-sifat tekanan udara. Yang ketiga adalah gradien barometrik. Yang keempat, faktor-faktor yang mempengaruhi tekanan udara. Dan yang kelima adalah rumus tekanan udara. Yang pertama adalah penjelasan mengenai tekanan udara. Satuan barometer air raksa adalah bar atau milibar. Setiap kenaikan 10 meter, suatu tempat akan menurunkan permukaan air raksa dalam tabung sebesar 1 mm. Tempat-tempat yang memiliki tekanan udara yang sama dihubungkan dengan isobar. Gradien barometrik merupakan istilah yang menunjukkan perbedaan tekanan udara di sekitar kita. Tekanan udara sangat berpengaruh pada proses terbentuknya angin. Tekanan udara di setiap daerah berbeda-beda karena nilai massa jenisnya yang berbeda. Nilai tekanan udara normal adalah 76 cm hektogram. Lalu yang kedua ada sifat tekanan udara. Sifat tekanan udara ada tekanan udara vertikal dan tekanan udara horizontal. Tekanan udara vertikal semakin tinggi tempat, tekanan udara makin rendah. Lalu yang tekanan udara horizontal, semakin tinggi tempat, tekanan udara semakin tinggi. Terdapat pada faktor suhu, tekanan, dan suhu berkebalikan. Suhu semakin tinggi, tekanan semakin rendah. Suhu semakin rendah, tekanan semakin tinggi. Yang ketiga merupakan gradien barometrik. Gradien barometrik merupakan istilah tentang perbedaan tekanan suhu di sekitar kita. Nilai tekanan normal tekanan udara adalah 76 cm hektogram. Nah, rumus dari gradien barometrik merupakan selisih isobar di beta dikali 111 per jarak 2 isobar dikali 1 milibar. Yang keempat adalah faktor-faktor yang mempengaruhi tekanan udara. Pertama, temperatur atau suhu. Yang kedua, ketinggian tempat. Yang ketiga, letak lintang bumi. Dan yang terakhir adalah persebaran daratan dan lautan. Yang kelima adalah rumus tekanan udara. Tekanan udara di permukaan laut yaitu 76 cm hektogram. Dan setiap perubahan tinggi 100 meter maka terjadi perubahan tekanan sebesar 1 mm hektogram. Nah, rumus dari tekanan udara sendiri itu adalah pH sama dengan PU min H per 100 dengan satuan cm hektogram. Nah, rumus dari H sendiri yaitu H sama dengan PU min pH dikali 100. Keterangannya adalah pH yaitu tekanan pada ketinggian H, PU tekanan udara pada permukaan air laut, dan H adalah tinggi suatu tempat. Materi yang kedua adalah angin. Angin adalah udara yang bergerak dari tekanan tinggi ke tekanan rendah. Kemudian faktor yang mempengaruhi pergerakan angin adalah 1. Gradien tekanan, 2. Gaya Coriolis, 3. Friksi udara. Kemudian ada gradien tekanan atau perbedaan tekanan. Semakin besar gradien tekanannya, maka gaya yang mendorong angin akan semakin kuat. Kemudian ada gaya Coriolis. Gaya Coriolis adalah gaya yang menyebabkan angin berbelok arah. Gaya Coriolis disebabkan oleh rotasi bumi. Gaya Coriolis membuat angin di belahan bumi utara akan berbelok ke kanan, sementara di belahan bumi selatan akan berbelok ke kiri. Sifat gaya Coriolis ada 5. Yang pertama, gaya Coriolis mencapai maksimal bernilai 1 di kutub bumi dan minimum bernilai 0 di ekuator. Kedua, gaya Coriolis hanya mempengaruhi pergerakan angin, tidak mempengaruhi kecepatan angin. 3. Angin dengan kecepatan lebih tinggi, maka pembelokan akan lebih besar daripada angin dengan kecepatan rendah. 4. Angin siklon, yang dimana perputaran angin di belahan bumi utara berlawanan jarum jam, sedangkan di belahan bumi selatan akan searah jarum jam. Dan yang kelima adalah angin antisiklon, yaitu perputaran angin di belahan bumi utara searah jarum jam, sedangkan di belahan bumi selatan akan berlawanan arah jarum jam. Dan yang terakhir adalah friksi udara.
Gaya friksi udara dalam menggerakkan angin akan terasa paling kuat di dekat permukaan dan akan menurun seiring dengan naiknya ketinggian. Itulah penjelasan dari kelompok kita. Sekian, terima kasih. Wassalam.